Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada teman-teman mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi pertemuan ke-6, yaitu mengenai turunan fungsi. Nah, ini merupakan konsep lanjutan setelah kemarin teman-teman mempelajari fungsi, limit fungsi. Nah, ini merupakan konsep lanjutan yang berkaitan mengenai turunan. Nah, dimana kalau kita lihat turunan ini masih menggunakan konsep limit. Nah, coba lihat. Nah, di sini ada turunan di satu titik. Nah, Z absen atau biasa kita sebutkan dz per dx itu kita baca turunan fungsi y diturunkan terhadap variabel x. Nah, ini ya. Jadi ini kita lihat tergantung variabel yang diturunkan terhadap apa, kunci di bawah sini. Kalau dia ini mengatakan bahwa suatu fungsi z diturunkan terhadap variabel k, c atau k, nah, yang tidak memuat variabel tersebut itu dianggap merupakan suatu konstanta. Nah, kalau kita menggunakan konsep limit untuk membuktikan suatu turunan, dz per dx atau kita tulis f absen c atau turunan suatu fungsi dan diturunkan di suatu titik misalkan c, maka bisa kita cari turunannya yaitu limit fx min fc per x min c untuk x mendekati c apabila titik c berada pada suatu interval tertentu, maka f absen c bisa ditulis limit f c plus h min fc per h untuk h mendekati 0. Nah, ini langsung saja saya contohkan. Jika fx sama dengan 1/x, hitunglah f absen atau turunan di suatu titik. Nah, ini titiknya adalah x sama dengan 2 atau bisa kita tulis f absen 2. Jawab. Nah, kita menggunakan suatu definisi yang atau suatu rumus tadi, di mana turunan fungsi di suatu titik bisa kita tulis limit fx min fc per x min c. Nah, di sini fx-nya adalah 1 per x di sini ya. Dan fc, nah kita kan di titik x sama dengan 2, maka di sini x-nya kita ganti 2 sehingga 1/x min setengah. Nah, di sini adalah per x min c, jadi x min 2 sehingga per x dikurangi setengah per x min 2. Nah, ini kalau kita lihat, kita sederhanakan dari konsep ini yaitu 2 min x per 2x x min 2. Kita samakan penyebutnya, oke lah untuk mempermudah ini. Nah, dari sini kita lihat 2 min x kita sempurnakan, kita kalikan min. Nah, ini ya, min sehingga x min 2, tetapi di sini kalau teman-teman lihat kita minnya kita keluarkan jadi min x min 2. Nah, dari sini per 2x x min 2. Nah, di sini memuat x min 2, penyebutnya memuat x min 2, pembilangnya juga memuat x min 2 sehingga di sini kita tinggal min 1 per 2x. Nah, di mana x ini mendekati 2 sehingga bisa kita langsung substitusikan sehingga menghasilkan min 1/4. Jadi bisa dikatakan turunan dari 1/x untuk x-nya ini di suatu titik, di satu titik, mohon maaf, dimana kalau dalam contoh ini adalah x-nya sama dengan 2 sehingga menghasilkan turunannya menghasilkan min 1/4. Nah, suatu fungsi f terdiferensial di titik x sama dengan c apabila f absen c itu ada. Contoh. Nah, ini di sini contoh, perhatikan. Selidikilah apakah fungsi gx. Nah, gx ini didefinisikan x kali sin 1/x untuk x tidak sama dengan 0, dan gx ini didefinisikan 0 untuk x sama dengan 0, apakah terdiferensial di titik 0.
Jawab. Nah, kita masih menggunakan konsep ini ya, yang tadi limit X mendekati 0, kita lihat karena di sini adalah di titik 0. Fx, nah Fx-nya berapa? Atau di sini adalah Gx. Gx-nya X sin seper X. G0, G0-nya adalah 0 sehingga min 0, X min C, X min 0. Nah, dari sini teman-teman kita masih menggunakan teorema atau rumus yang tadi sehingga menghasilkan limit X sin seper X per X untuk X mendekati 0. Nah, di sini memuat penyebutnya ada X, pembilangnya ada X sehingga menghasilkan limit sin seper X untuk X mendekati 0. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah karena X mendekati 0, di mana di posisinya ini adalah penyebut. Nah, ini ya teman-teman ya, penyebut. Maka ini kalau kita menggunakan aturan keliniaran pun atau turunan fungsi trigonometri ini tidak bisa didefinisikan untuk turunan di sini. Ini ya. Sehingga menghasilkan atau bisa dikatakan tidak terdefinisi. Nah, sama halnya teman-teman saya lanjutkan, sama halnya dengan suatu limit fungsi. Nah, suatu fungsi dikatakan mempunyai nilai limit di suatu titik apabila limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama. Di sini bisa kita tulis atau bisa saya katakan bahwa turunan pun sama. Ada turunan kiri dan turunan kanan. Nah, mari kita lihat definisinya. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang AC, turunan kiri dari fungsi f di C ditulis f absen negatif ini ya, underscore-nya itu negatif, C artinya adalah turunan dari kiri. Nah, maka bisa ditulis turunannya yaitu limit fx min fc per x min c, tetapi x mendekati c pangkat min, atau bisa dikatakan ini pendekatannya itu c-nya itu dari kiri, titiknya dari kiri. Nah, apabila nanti ini merupakan di dalam suatu interval, maka c plus h min fc per h sama, tetapi ini adalah dari kiri. Nah, apabila dari kanan bisa kita tulis f absen plus c sama dengan limit fx min fc per x min c, tetapi kita lihat di sini adalah x mendekati c plus, artinya ini sama. Suatu turunan didekatkan dari kanan. Nah, ini untuk suatu fungsi di titik ini, di satu titik ini di suatu interval tertentu. Nah, contohnya ini ya. Selidikilah apakah fungsi fx, di mana fx ini merupakan harga mutlak x, terdiferensial di titik 0. Nah, untuk menjawab ini kita lihatlah definisi dari nilai mutlak, di mana harga mutlak x itu didefinisikan x itu jika x lebih besar atau sama dengan 0 dan x itu menghasilkan min x untuk x lebih kecil dari 0. Nah, turunan kiri fungsi f di titik 0 yaitu f absen 0, ini dari kiri ya, fx min f0 per x min 0. Nah, ini dari kiri. Nah, fx-nya apa? Oh, min x di sini ya, ini min x. Terus x ini untuk di titik 0, maka kita ganti x-nya ini 0 karena ini nilainya 0, x sama dengan 0, maka ini adalah min 0. X min c, x min 0 kita tulis x. Nah, sehingga bisa kita tulis limit untuk min x min 0 per x. Nah, ini kan kita lihat ini bisa dicoret sehingga menghasilkan limit min 1 untuk x mendekati 0 dari kiri adalah min 1. Nah, untuk limit dari atau mohon maaf untuk turunan dari kanan, nah kita lihat definisinya apa dari kanan ini. Positif, kalau tadi ini negatif ya, karena ini dari kiri, dilihat dari sini. Untuk kita lihat x lebih besar 0, yaitu x min 0 per x. Nah, ini menghasilkan nilai 1 positif. Karena turunan dari kiri tidak sama dengan turunan dari kanan, maka turunan fungsi di titik 0 tidak ada, atau bisa kita katakan tidak terdiferensial di titik 0 atau di 0. Nah, itu ya. Jadi ini teman-teman saya tarik hubungannya dari limit fungsi ke diferensial. Kenapa kita membahas dulu diferensial? Mohon maaf, membahas
tentang fungsi, tentang limit, baru nanti diferensial. Nah, ternyata masih ada hubungannya seperti itu. Nah, sekarang ini saya akan membahas mengenai hubungan antara fungsi terdiferensial dengan kekontinuan. Nah, jika fungsi f terdiferensial di C, maka turunan f di C ditentukan oleh f absen C, karena ini satu titik ya, limit fx min fc per x min C untuk x mendekati C. Nah, misalkan f terdefinisi pada selang terbuka, misalkan di interval tertentu I, yang memuat C, jika fungsi f terdiferensial di titik C, maka fungsi f kontinu di C. Nah, limit ini sebagai bukti ya, limit fx untuk x mendekati C. Nah, kita lihat bahwa limit fx min fc per x min C dikalikan x min C plus fc. Nah, untuk x mendekati C. Nah, di mana di sini adalah f absen C kali 0 plus fc sama dengan fc, maka dapat dikatakan f benar-benar kontinu di C. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, ini teman-teman, tentukan konstanta A dan B agar fungsi fx, nah ini ya, itu terdiferensial di x sama dengan 2, di mana fx ini didefinisikan A per x untuk x lebih besar 0 dan x lebih kecil atau sama dengan 2, dan fx itu bernilai x kuadrat plus bx untuk x lebih besar 2. Nah, ini bisa dikatakan apakah fx ini terdiferensial di x sama dengan 2. Jika tetapi terlebih dahulu kita cari dulu nilai A dan B-nya. Nah, dari sini kita menggunakan konsep apa? Mari kita lihat. Agar fungsi f ini terdiferensial di x sama dengan 2, syaratnya adalah fungsi f itu kontinu di 2 dan turunan suatu fungsi dari kiri itu nilainya sama dengan turunan fungsi dari kanan di suatu titik. Kalau ini adalah titik x sama dengan 2, ini sama nilainya. Syarat kontinu f di kontinu atau syarat fungsi f kontinu di x sama dengan 2. Nah, di sini kita harus lihat limit atau nilai fungsinya terlebih dahulu. Nah, limit x untuk mendekati 2 dari kiri ya, A per x. Nah, ini ya, x lebih kecil ya. Nah, ini sama dengan limit x kuadrat plus bx sama dengan A per 2. Nah, ini kita lihat nilai-nilainya. Kalau kita masih menggunakan untuk membuktikan nilai untuk mencari A dan B-nya, kita nanti menggunakan suatu syarat suatu fungsi f itu kontinu di x sama dengan 2, yaitu kita bisa menggunakan persamaan limit kiri dan limit kanan. Nah, ini ya. Nah, karena f2, kalau kita lihat karena ini mendekati 2 ya teman-teman, lihat x lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, bentuk fungsinya adalah A per x, maka x-nya kita ganti 2, maka diperoleh A per 2. Dari sini kita peroleh bahwa limit x mendekati 2 plus, atau terserah kita mau menggunakan limit kiri atau limit kanan, sama saja karena kita sudah membuktikan bahwa fungsi tersebut mempunyai nilai limit sebagai syarat kontinu salah satunya ya. Kita sama dengankan fc ini syaratnya yang ketiga. Nah, sehingga didapatkan bahwa 2 kuadrat plus b kali 2, sehingga 4 plus 2b sama dengan A per 2. Nah, dari sini kita sederhanakan menjadi A sama dengan 8 plus 4b. Nah, syarat ini syarat sebagai syarat bahwa turunan dari kiri sama dengan turunan dari kanan dan menghasilkan suatu turunan fungsi di titik 2, memberikan bahwa limit atau turunan dari kiri dan turunan dari kanan. Nah, ini turunan dari kiri ini fungsinya apa? A per x. Terus kalau turunan dari kanan efeknya adalah x kuadrat plus bx. Nah, kita masing-masing masukkan 2. Sehingga di sini adalah A per x untuk fx-nya dan f2-nya adalah A per 2 dan x min 2. Nah, di sini fx-nya adalah x kuadrat plus bx, f2-nya adalah 4. Dari sini dimasukkan 2 kuadrat plus bx, x-nya kita ganti 2 sehingga 4 plus 2b per x min 2. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 2a per
min 2x min AX per 2x kali X min 2. Nah dari sini kita sama dengankan hasil penyederhanaan dari suatu limit ini sehingga memberikan X min 2 kali X plus B plus 2 per X min 2. Nah dari sini A-nya kita keluarkan. Nah di sini adalah min A sehingga menghasilkan X min 2. Coba kalau kalikan min A kali X menghasilkan min AX, min A kali min 2 ini menghasilkan plus 2A, sama ya, tinggal kita keluarkan min A-nya per 2x x min 2. Nah ini di sini kita coret karena pembilangan dan menyebut memuat x min 2 sehingga hanya menghasilkan x plus b plus 2. Dari sini juga kita coret sehingga min A per 2b, sehingga min A per 4 kita masukkan, kita substitusi langsung nilai x-nya diganti 2 karena mendekati 2 sama dengan 2 tambah B tambah 2 sehingga 4 plus B. Nah kalau kita sederhanakan menjadi A sama dengan min 16 min 4B. Nah ini persamaan 2, kita peroleh 2 persamaan ini. Nah setelah kita peroleh 2 persamaan ini, jadi untuk memperoleh 2 persamaan ini kita menggunakan konsep kekontinuan yang syarat kontinuan dan syarat terdiferensial ya. Nah sehingga dengan metode substitusi, eliminasi maupun campuran, nah silakan teman-teman kembangkan, diperoleh nilai B-nya yaitu min 3 dan A-nya adalah min 4. Setelah itu tinggal dimasukkan lagi ke persamaan awal ini. Nah ini ke persamaan awal nih, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah sehingga nanti dikatakan terdiferensial di X sama dengan 2. Untuk kalau membuktikan lagi ya silahkan. Tadi kan kita mencari nilai A dan B-nya, kalau mau membuktikan lagi apakah benar setelah diganti A-nya dan kita ganti B-nya nanti tetap suatu fungsi itu terdiferensial di X sama dengan 2. Nah ini teman-teman ya, ini mengenai turunan fungsi di suatu titik dan hubungan-hubungannya antara limit fungsi dengan terdiferensial dengan atau kontinuan dengan diferensial. Nah ini dari sini teman-teman bisa lihat. Nah mengenai rumus-rumus derivatif pada umumnya, nah kalau biasanya kalau kita lihat teman-teman, kalau saya berikan ke SMA ya, Y kalau ada fungsi Y biasanya familiar dan ini X pangkat N. Nah ya, nah kalau suruh dicari turunan biasanya menggunakan Y absen. Nah atau biasa kita gunakan dz per dx. Nah karena fungsinya memuat variabel ya, ini bisa kita tulis apa teman-teman turunannya? Apakah turunannya ini juga memuat yang lain? Nah jadi teman-teman kalau ada suatu Y sama dengan X pangkat N, saya kembali ke SMA ya, dan ini adalah misalkan N nya ini merupakan suatu konstanta 1, 2, 3 atau menandakan suatu kepangkatan, maka bisa kita jabarkan bahwa turunan dari suatu fungsi adalah N dikalikan X, tetapi ini pangkatnya adalah N min 1. Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat yang paling sederhana, saya contohkan. Nah ini, kalau kita kalau ditanyakan turunannya per dx, maka bisa kita katakan 2x. Nah ini pangkat 2 min 1 yaitu 2x. Nah ini adalah turunan yang paling sederhana. Nah dari sini teman-teman bisa dilihat bentuk-bentuk turunannya. Jadi turunan suatu konstanta walaupun itu diturunkan terhadap variabel X namanya konstanta tetap menghasilkan 0. Nah ini ya. Nah ini adalah D per dx. Nah ini adalah variabel bentuknya, ini pangkatnya 1 karena 1 min 1 0 sehingga hanya memuat C, misalkan cx atau C nya berapa. Nah ini kan menghasilkan C nya saja dan seterusnya. Ini bisa dipelajari dari teman-teman. Nah ini adalah bentuk-bentuk turunan yang sudah diformulasikan atau sudah dicari, dibuktikan. Nah tetapi teman-teman tidak tapi teman-teman juga bisa membuktikan ya, bisa membuktikan
apakah betul turunan dari kosekan U terhadap variabel dx itu menghasilkan min kosekan U kotangan U du per dx. Nah, ini bisa dibuktikan. Nah, turunan dari len U, nah ini ya. Nah, ini karena memuat variabel U. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, ini nantinya menggunakan konsep aturan, nanti menggunakan yang lainnya, definisi yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya jelaskan mengenai turunan fungsi komposisi, saya kembali ke komposisi F komposisi G absen X, atau turunan fungsi komposisi yaitu F absen atau turunan dari Gx dikali G absen X. Nah, aturan rantainya kalau paling sederhana, dj per dx itu adalah dj per du, du per dx. Nah, kalau dia itu memuat banyak sekali variabel-variabelnya, maka dj per dx sama dengan dj per du, du per dx, dv per dw, dw per dx. Nah, ini dari teman-teman misalkan variabelnya banyak, langsung ke contoh saja. Fx sama dengan akar 2x kuadrat plus 3x. Nah, di sini dibentuk Fx sama dengan G komposisi A. Nah, ini memuat variabel X, atau G ini memuat unsur atau variabel dari Hx. Nah, dilihat ini kita perlu pemisalan sebenarnya. Misalkan Hx ini adalah apa nih ya, 2x kuadrat plus 3x, dan kalau kita lihat Gx ini memuat akar x, di mana Gx itu akar dari Hx. Di sini bukan x ya, atau variabel muat variabel x fungsi x lah, seperti itu. Nah, dari sini sama Hx-nya 2x kuadrat plus 3x, maka turunan dari fungsi komposisi tersebut yaitu G absen Hx kali H absen x, atau turunan dari Hx. Nah, di sini turunannya tadi 2x kuadrat ini ya. 2x kuadrat plus 3x memberikan 4x plus 3, terus G F absen x. Nah, kalau kita lihat itu sama dengan apa turunannya. Nah, itu akar mana tadi? Nah, ini akar dari x ya. Nah, dimana x itu kan tadi memuat Hx, atau kalau kita lihat Fx-nya ini kan GHE kali H absen X. Nah, ini ya, 1/2 akar Hx kali H absen X, ini sama halnya dengan tadi Gx-nya berapa? 1/2 akar 2x kuadrat plus 3 dikalikan H absen X-nya, tadi turunannya adalah 4x plus 3, H-nya sama ya. Nah, di sini kita lihat karena Gx-nya tadi adalah akar X, Gx-nya adalah akar X. Nah, ini ya, dimana X-nya tadi memuat Hx, variabel atau fungsi, bukan variabel, fungsi Hx tersebut. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat hasilnya adalah seperti ini. Atau kalau menggunakan cara lain, misalkan U sama dengan 2x kuadrat plus 3x, maka du-nya per dx adalah 4x plus 3, dan Fx sama dengan Z sama dengan akar U. Di absen itu sama dengan setengah atau 1/2 akar UU-nya kita lihat adalah 2x kuadrat plus 3x. Ini ya U-nya. Maka dj per dx adalah dj per du dikali du per dx. dj per du, dj-nya mana? Nah, ini dj-nya. 1/2 akar U dikali du per dx. Du per dx-nya mana? du per dx-nya ini 4x plus 3. Nah, ini 1/2 akar U ini menghasilkan 1/2 akar, nah ini akar ya, U-nya tadi adalah 2x kuadrat plus 3x dikali 4x plus 3. Nah, ini adalah contoh menggunakan atau contoh turunan fungsi komposisi, dan juga saya gunakan aturan rantai, yaitu tetap menggunakan permisalan. Jadi nah, ini silakan teman-teman sama di konsepnya yang tadi.
hampir sama ya. Tentukan konstanta A dan B agar fungsi f(x), nah ini terdiferensial di X sama dengan 2. Nah teman-teman silakan ini sebagai latihan. Nah nanti bisa ditanyakan pada perkuliahan selanjutnya ketika menggunakan video conference. Nah untuk pertemuan atau penjelasan materi di pertemuan ke-6 mengenai turunan fungsi dan pembahasannya lebih detail ke hubungan antara limit fungsi dengan turunan dan juga kekontinuan dengan turunan maupun tadi fungsi komposisi dan aturan rantainya. Nah nanti apabila nanti ada pertanyaan silakan teman-teman boleh bertanya pada saat video conference pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.